Hai, selamat datang di channel Andre Morango. Video kali ini kami akan mencoba membahas tentang sifat fisik tanah, struktur tanah. Video sebelumnya tentang tekstur tanah telah dibahas pada video sebelumnya yang dapat dilihat di link pada kolom deskripsi. Untuk mengikuti video lengkap tentang dasar-dasar ilmu tanah, dapat diikuti pada playlist dasar-dasar ilmu tanah pada channel Andre Morango. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat. Ayo, kita mulai belajar struktur tanah dan simak sebaik-baiknya. Nah, jika kita bicara tentang tekstur tanah, tidak terlepas dari struktur tanah. Dua jenis tanah yang memiliki tekstur yang sama bisa jadi akan memiliki sifat fisik yang berbeda karena perbedaan susunan partikel penyusun tanah tersebut. Penyusunan partikel tunggal menjadi satuan yang lebih besar atau disebut dengan pembentuk struktur tanah. Jadi struktur tanah tuh pada hakikatnya adalah gabungan antara partikel tunggal dalam bentuk kumpulan agregat yang dibatasi oleh bidang belah alami. Nah, penggabungan ini terjadi karena adanya partikel halus tanah, terutama liat dan humus. Pengikatan antara partikel tanah menghasilkan rongga atau ruang yang terbentuk di antaranya. Nah, rongga ini merupakan bagian yang diisi oleh air serta udara. Selain itu ada rongga yang akan memudahkan perkembangan sistem perakaran tanaman. Sebenarnya struktur tanah ini dapat terbentuk dari hasil faktor luar seperti akibat adanya pengolahan tanah. Nah, beberapa jenis struktur tanah itu yang pertama tanpa struktur. Nah, tanpa struktur itu ada butiran lepas, yaitu tanah dengan struktur ini memiliki sifat setiap partikel tanah yang terlepas satu dengan yang lain. Nah, ini contoh gambarnya, bagian struktur grain, single grain, dan single grain terlepas antara satu partikel tanah dengan tanah yang lain. Yang kedua ialah struktur masif. Nah, struktur masif ini seluruh massa tanah memadat tanpa menunjukkan adanya celah atau retakan. Keadaan ini dijumpai terutama pada bahan induk tanah yang kaya akan liat. Nah, yang berikutnya ialah tanah berstruktur. Nah, tanah berstruktur itu yang pertama ada butir atau granular. Nah, partikel primer tanah yang bergabung dan membentuk struktur bulat atau berbutir. Nah, di antara butiran ini masih terdapat rongga. Nah, struktur ini merupakan struktur yang sangat diinginkan oleh tanaman, sebab banyak terdapat ruang di antara satuan strukturnya. Nah, di sini dapat diikat oleh butiran tanah, sedangkan udara masih dapat bergerak di antara satu butiran tanah dengan butiran yang lain. Struktur butir biasa dijumpai pada horizon A. Nah, struktur butir yang memiliki porositas yang sangat tinggi biasanya disebut dengan struktur remah. Selanjutnya ada struktur lempeng atau pleti. Nah, pleti ini dicirikan oleh horizonnya yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran vertikalnya. Nah, struktur ini sering ditemukan pada horizon A2. Adanya struktur ini menyebabkan pergerakan air yang secara horizontal. Nah, berikutnya ada gumpalan atau bloki. Nah, struktur gumpalan atau bloki ini dicirikan oleh ukuran vertikal dan horizontal yang hampir sama. Nah, struktur ini dibedakan dengan struktur butir. Pada struktur gumpalan ini, setiap satuan strukturnya bergabung dan tidak membentuk rongga di antara satuan tersebut.
Struktur ini dijadikan dua kelompok, yaitu ada gumpal bersudut atau angular blocky yang memiliki sudut gumpal yang tajam, dan gumpal tidak bersudut yaitu subangular blocky yang bersudutnya tidak tajam. Nah, angular blocky ini sering ditemukan pada horizon B, sedangkan subangular blocky biasa ditemukan pada horizon A dan horizon B. Nah, selanjutnya ada tanah berstruktur prisma atau prismatik. Nah, struktur ini memiliki ukuran vertikal yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran horizontalnya. Nah, sekalipun kadangkala dijumpai pada horizon A, struktur ini lebih sering ditemukan pada horizon B pada tanah yang telah berkembang dengan baik. Struktur prisma pada horizon B pada tanah yang telah berkembang lanjut biasanya tidak lagi memiliki sudut yang tajam, sehingga akibatnya proses eluviasi. Nah, struktur yang demikian biasa disebut dengan struktur tiang yang biasanya ditemukan pada tanah tua atau tanah yang kaya akan natrium di dalam larutan tanah. Nah, ini ada beberapa jenis tanah berstruktur. Nah, berikutnya ialah tanah dengan struktur yang hancur. Nah, tanah yang dengan struktur yang hancur itu biasa disebut dengan lumpur, atau apabila tanah terutama yang kaya akan liat dan diolah pada saat jenuh, maka akan terbentuk lumpur. Nah, di sini struktur tanahnya telah hancur, pori-pori yang besar akan hilang dan tanah tetap berada pada keadaan yang kurang baik bagi kebanyakan tanaman, kecuali ini pada tanah atau tanah-tanah sawah yang biasanya digunakan untuk budidaya padi sawah. Oke, ini adalah ukuran struktur tanah. Jadi untuk struktur lempeng dan tiang, kalau yang sangat halus itu biasanya dia lebih kecil dari 1 mm. Tetapi kalau untuk prisma dan tiang ukurannya sangat halus atau sangat kecil, lebih kecil dari 10 mm. Dan untuk tanah gumpal itu jika sangat halus berarti gumpalannya lebih kecil dari 5 mm, granular dan lempeng dan tiang hampir sama, yaitu lebih kecil dari 1 mm dan remah lebih kecil dari 1 mm. Nah, selanjutnya untuk halus atau kecil, untuk lempeng dia ada di kisaran 1-2 mm, dan prisma dan tiang itu 10-20 mm. Gumpal ada di 5-10 mm dan granular itu ada di 1-2 mm dan remah itu juga 1 dan 2 mm. Sedangkan kalau yang sedang itu lempeng itu ada di 2-5 mm, untuk prisma dan tiang 20-50 mm, gumpal itu 10-20 mm, granular itu 5 dan remah itu 2-5 mm. Nah, kalau kasar atau besar itu untuk lempeng dan tiang ukurannya ada di 5-10 mm. Sedangkan untuk prisma dan tiang itu ada sampai 50-100 mm. Gumpalnya untuk struktur gumpal itu ada di 20-50 mm dan granular itu 5-10 mm. Kalau untuk remah tidak terdeteksi. Nah, selanjutnya untuk ukuran struktur yang sangat kasar atau sangat besar, itu lempeng itu dia lebih dari 10 mm. Untuk prisma dan tiang itu lebih dari 100 mm, gumpal lebih dari 50 mm dan granular itu lebih dari 10 mm. Nah, selanjutnya pengaruh struktur tanah itu dia bisa pada aerasi, permeabilitas tanah, ketahanan tanah terhadap erosi, dan peran tanah sebagai media perkecambahan tanaman. Nah,
struktur butir atau granular itu struktur yang sangat baik untuk sirkulasi udara serta air. Nah, tanah yang memiliki struktur ini tidak mudah mengalami erosi. Hal ini disebabkan karena air hujan yang jatuh itu tidak langsung mengalir di permukaan, melainkan meresap dulu ke dalam tanah. Nah, mudahnya sirkulasi air dan udara dalam tanah ini menjadi tanah ini cocok untuk perkecambahan benih tanaman. Nah, selain itu, akar juga sangat mudah berkembang pada tanah seperti ini. Nah, pemberian bahan organik ke dalam tanah juga membantu struktur granular, terutama pada tanah-tanah yang bertekstur liat. Nah, jika kita lihat pada horizon B, pada dasarnya juga tidak kalah penting dengan yang terdapat pada horizon A, karena sifat tanah pada horizon B ini dia bisa menentukan besar kemampuan tanah dalam menahan air. Nah, serta kemungkinan juga terbentuknya lapisan tanah yang impermeable terhadap perkembangan perakaran. Nah, sifat ini terutama berlaku pada jenis tanaman tahunan yang biasanya memiliki jenis perakaran dalam. Nah, berikutnya ialah stabilitas agregat. Nah, sifat yang penting dalam struktur tanah itu bagaimana partikel tanah itu tersusun dan membentuk struktur tanah atau agregat. Yang kedua, tingkat kestabilan struktur atau agregat yang terbentuk terhadap faktor yang merusaknya. Nah, stabilitas agregat ini sangat penting, artinya dalam mempertahankan tingkat kesuburan tanah. Karena akibat adanya pengolahan tanah yang berkelanjutan atau disebabkan oleh alamiah, misalnya ada timpahan air hujan, tanah yang memiliki stabilitas agregat yang tinggi, biasanya struktur tanah itu mudah hancur, sehingga tanah ini tetap menjadi media tanam yang baik. Nah, apabila kita treatment atau kita melakukan pemberian bahan organik, akan membantu tanah untuk mempertahankan agregatnya, sehingga pengaruh pengerusakan dari luar itu sedikit. Namun pengaruh bahan organik itu hanya dapat nampak jika bahan organik itu telah melap. Nah, demikian pembahasan terkait struktur tanah. Semoga pembahasan dalam video ini membantu untuk memahami tentang struktur tanah. Nah, ikuti pembelajaran terkait lainnya di dalam channel ini. Jika ada pertanyaan tentang materi yang dibahas dalam video ini, kalian dapat menuliskan pertanyaan di dalam kolom komentar. Setiap pertanyaan yang diberikan, kami usahakan untuk merespon dengan baik. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe, karena akan membantu untuk memotivasi bagi kami untuk berbagi ilmu pengetahuan.